Alhamdulillah, ya khairul maulud bi Makkata qad ata. Sebaik-baik manusia yang dilahirkan ke muka bumi ini itu lahir di kota Makkah, telah datang. Beliau lahir hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi, 14 abad yang silam. Itu kalau nggak salah Indonesia pada saat itu, ini kita harus, kalau benar-benar Anda cinta Nabi Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, kita harus searching, mencari tahu apa yang terjadi pada saat itu. Itulah literasi digital itu. Saya tanya sekarang, Anda ilmu falak tanggal berapa sekarang Rabiul Awal? Oke, 25 1445. Jadi 14 abad yang silam Nabi Muhammad ketika itu kondisi Indonesia pada saat itu masih dalam bentuk kerajaan. Ada 3 kerajaan pada saat itu. Siapa yang tahu saya akan kasih door prize. Google. Ya itu kalau langsung searching Google berarti itu literasi digital. Saya dikasih materi literasi digital katanya ya. Oke. Jadi pada saat itu kerajaan ada di Kalimantan, itu Kutai. Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur saat ini. Itu yang kedua kerajaan Tarumanegara, Kian Santang itu kira-kira di Jawa Barat. Yang ketiga kerajaan Kalingga di Jawa Tengah. Itu pada saat Rasulullah hadir. Nah, apa yang terjadi terhadap kelahiran Nabi Muhammad luar biasa memang. Ini Nabi terbaik, tidak ada. Coba lihat, buka Al-Quran, betapa Rasulullah itu disebut oleh Allah langsung dengan 2 kata. Surat At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum. Laqad ja'akum pakai lam taukid, pakai qad. Kalau Anda belajar bahasa Arab, kalau ada fi'il madi dimasuki qad itu berarti taukidnya 2. Sungguh-sungguh telah datang rasul dari kalanganmu sendiri, dari kelompok suku Arab datanglah. Nah, ada di surat Al-Ahzab itu juga laqad kana lakum. 2 pakai qad ini, surat At-Taubah dan surat Al-Ahzab 21. Ini belum pernah ada. Belum pernah ada nabi dan rasul yang secara spesifik disebutkan seperti Sayyidina wa Maulana Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Al-Insyirah wa rafa'na laka zikrah. Coba. Nah, Allah sendiri yang menyebutkan wa rafa'na, dan kami mengangkat derajatmu dengan banyak menyebut namamu. Subhanallah. Banyak. Kalau kita sampai nggak banyak menyebut Nabi Muhammad, apa ini? Gejala apa ini? Padahal Allah sendiri banyak menyebut nabinya ini. Wa rafa'na laka dzikrak. Dan Allah secara tegas juga menyebutkan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau ya Muhammad memiliki budi pekerti yang luhur. Subhanallah. Jadi kalau mengkaji sirah nabawiyah, kepribadian Rasulullah ini tidak akan pernah habis, karena akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran yamshi, Al-Quran yang berjalan. Ini sebagaimana dikatakan oleh Siti Aisyah. Aisyah istri baginda Rasulullah ditanya, bagaimana akhlak Rasulullah? Kana sallallahu alaihi wasallam khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Jadi apa yang kita baca Al-Quran itu adalah manifestasi aplikasi dari akhlaknya Rasul.
Subhanallah. Anak-anak sekalian, pada momen ini sekali lagi saya ingatkan bahwa Rasulullah itu adalah uswah, qudwah terbaik. Kalau kita mau selamat dunia akhirat, contoh perilaku, ucapan, akhlak Rasulullah. Insya Allah selamat. Insya Allah selamat. Kalau kita banyak berselawat, makanya kenapa saya biasakan setiap akhir pelajaran di kelas yang diajarkan, baik itu di S1, S2 maupun S3, saya tetap berselawat supaya itu dapat keberkahan ilmu itu ya. Biasakan kalau memang kita cinta Rasulullah, banyak menyebut namanya, banyak berselawat salam kepadanya. Allah Ta'ala saja bersalawat salam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya. Waktu kelahiran Rasulullah itu, momentum itu juga terjadi bagaimana api balkon istana di Persia itu runtuh. Ya. Ini keajaiban yang sampai sekarang terus dikenang. Istana yang megah, kemudian 14 gereja runtuh. Itu menandakan lahirnya manusia paling luar biasa. Dan api yang menjadi sesembahan Majusi itu juga padam. 1000 tahun tidak pernah padam. Ketika Rasulullah pada malam 12 Rabiul Awal itu lahir, maka semua tiara, semua sujud. Jangankan itu tadi, anta syamsun anta badrun. Jadi kalau anta syamsun anta badrun, kita cari munasabahnya dalam ayat Al-Quran itu surat An-Nur tempatnya. Allahu nurus samawati wal ardh mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah al-misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakah zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nur yahdillahu linurihi man yasha wa yadribullahu al-amthala lin-nas wallahu bikulli syai'in alim. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Jadi Rasulullah itu adalah cahaya. Jadi semua entitas di bumi ini, di manusia, di binatang, di tumbuhan, di semesta raya ini, di langit sampai matahari itu semua mengandung nur Muhammad. Laulaka ma khalaqtul aflaq. Ini hadis qudsi. Seandainya tidak karena engkau Muhammad, aku tidak akan ciptakan semua entitas, semua makhluk. Luar biasa. Subhanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jadi Nabi Adam sampai terheran-heran ketika di Aras dulu di surga, beliau melihat ada syahadat. Coba syahadat itu bersanding antara Khalik dengan makhluk, antara pencipta dan yang diciptakan. Tidak ada manusia yang bisa usul ke Allah kecuali Rasulullah. Coba syahadatnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanallah.
Ini coba kita renungkan, makanya kecintaan kita masih kurang pada Rasulullah. Kalau kurang, banyak-banyak bersalawat ya. Itu untuk diri kita, bukan untuk Rasulullah. Rasulullah sudah aman, dijamin surga. Tapi kalau kita mau selamat, perbanyaklah salawat salam kepada beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma alaihi. Nah, jadi itu Nur Muhammad. Nur Muhammad itu makanya kalau Anda nanti pulang sampai rumah, bersalawat dulu ke nurnya, karena Nur Muhammad ada dalam diri kita. Itu harus senantiasa di charging ya, dicas supaya dia numbuh. Assalamualaikum ya abatir ruh. Selamatan bagimu wahai bapak ruhku. Bapak ruh kita itu ya Nabi Muhammad. Assalamualaikum ya abatir ruh. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Itu cara kita untuk terus menghidupkan Nur Muhammad dalam diri kita. Terakhir, saya ingin mengungkapkan bahwa tadi Al-Quran adalah personifikasi dari akhlak Rasulullah. Al-Quran dimulai dari surat apa? Al-Fatihah, artinya pembuka. Kemudian tengahnya Al-Quran apa? Wal yatalattaf Al-Kahfi. Akhir Al-Quran apa? An-Nas. Jadi kalau mau buka aura, buka kesuksesan, buka keberhasilan, kita harus membuka dulu dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian hati kita harus lembut, jangan keras-keras, jangan kasar-kasar, empatik. Nah, jadi anak-anakku sekalian, para falakers yang berbahagia, ini saya belum pernah ketemu yang falakers muda. Mana nih? Angkat tangannya. Semester 1, kebetulan saya baru ngajar semester 3. Ada berapa Pak Kaprodi? 92. 92 ya. Generasi falak milenial ya, generasi Z ini. Jadi saya berharap generasi falak ke depan ini harus terus berkreasi dan berprestasi, karena tanpa kreasi dan prestasi kita akan stagnan, akan menjadi fosil, tidak akan bermanfaat. Sebaik-baik manusia itu adalah yang memberi faedah manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi saatnya kita sekarang menunjukkan siapa kita. Falaker, Ifasro, Elfasro. Nah, itulah hakikat kita. Jadi kita tunjukkan kepada dunia. Makanya dulu saya bikin moto untuk menyemangati falak itu dengan membaca langit, dibaca bumi. Itu membaca langit itu artinya kita lihat sesuatu yang a'la, yang tinggi. Nah, kita ingin menunjukkan prestasi tinggi, pasti orang-orang akan menjadi followers kita, akan mengikuti kita. Nah, kemudian kita setelah membaca yang tinggi, melangitkan zikir, tembus, ketuk pintu langit dengan untayan doa, zikir dan sholawat. Insya Allah nanti membumikan pikir kita membumi dalam bentuk kreasi prestasi yang baik, yang maslahah. Nah, terakhir Iqra biharfin karir bi alfin. Nah, itu adalah baca sekali ulangi terus. Nah, saya suruh baca kaidah ulangi terus, kita harus hafal nanti. Nah, kaidah fikih itu ilmu yang sangat bermanfaat. Kalau nanti Anda akan rasakan betapa ilmu-ilmu keislaman, ilmu-ilmu agama itu akan menjadikan orang berfaedah, bermanfaat di dunia dan di akhirat. Anak-anakku sekalian, para dosen yang kami hormati, Prodi Ilmu Falak mengadakan Maulid Nabi ini 2 kali. Pertama dulu di parkiran training center ya, itu pertama. Kemudian sekarang yang kedua di sini. Alhamdulillah, mudah-mudahan tahun selanjutnya akan lebih semarak,
lebih giat, dan ini kita perlu apresiasi hadrohnya. Baik, anak-anak sekalian, kalau memang kita cinta Rasulullah, banyak menyebut namanya, banyak berselawat salam kepadanya. Jadi kalau mau buka aura, buka kesuksesan, buka keberhasilan, kita harus membuka dulu dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian hati kita harus lembut, jangan keras-keras, jangan kasar-kasar, empati. Kalau yang suka demo ini, saya dengar Syariah mulai rajin demo ini. Jangan keras-keras, yang lembut, ya, supaya semua baik, dibicarakan secara baik, jangan merusak. Kekerasan tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Jadi wal yatalattaf, maka hendaklah ia berlaku lemah lembut, santun, raufur rahim. Ya, itu karakter Rasulullah. Dan semua itu muaranya adalah untuk manusia. Kalau apa yang kita lakukan ini, kita harus memiliki hubungan baik dengan hablum minallah wa hablum minan nas dan hablum minal alam. Itu harus terpatri dalam karakter mahasiswa-mahasiswi UIN Mataram, terutama karakter Falakers, karakter Ipastro, sehingga bisa melangitkan zikir, membumikan zikir. Iqra biharfin, karir biharfin. Syukran wa dumna bil khair wal barakah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.